Assalamualaikum. Ketemu lagi nih di minggu kedua. Nah, sekarang temanya masih tetap tema binatang. Subtemanya binatang bersayap. Nah, contohnya siapa tahu binatang bersayap itu apa aja ya? Binatang bersayap itu binatang yang terbang, yang ada sayapnya, seperti burung, capung, lebah, dan lain-lain. Ini temanya tentang kupu-kupu. Kupu itu banyak macam warnanya. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, dan ada yang warna pink. Melakukan kegiatan dan membaca doa bercermin dulu. Allahumma kama hasanta holkin fahassin khuluqin. Dan lanjutkan hafalan Asmaul Husna yang kemarin. Kalau bisa ditambah ya Mas. Selanjutnya menceritakan kembali kisah Nabi Sulaiman. Nah, sebelum kalian menceritakan kisah Nabi Sulaiman, kalian simak dulu video berikut ini. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan seorang raja yang menguasai bangsa manusia, jin, dan hewan. Beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak usia 11 tahun, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mengambil keputusan. Ia juga sering menemani ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, dalam setiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara perselisihan di dalam masyarakat. Setelah dewasa, Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya. Lalu ia pergi meneruskan perjalanannya ke Yaman. Setibanya di ibu kota Yaman, ia memanggil burung hudhud untuk membantu beliau mencari sumber air di tempat yang kering dan tandus itu. Ternyata burung hudhud yang dipanggil Nabi Sulaiman tidak berada di antara kawanan burung yang selalu berada di tempat yang senantiasa melakukan tugas dan perintah dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjadi marah bila burung hudhud itu datang tanpa alasan yang cukup jelas. Burung hudhud termasuk jenis burung pemakan serangga. Ia mempunyai paruh yang panjang, berjambul di bagian kepala, berekor panjang, dan berbulu indah beraneka warna. Ia hidup dengan membuat sarang atau lubang pada pohon-pohon kayu yang telah mati. Tak lama kemudian burung hudhud datang dan ia hinggap di tangan Nabi Sulaiman sambil menundukkan kepala karena ia merasa ketakutan. Ia berkata, "Aku telah melakukan penerbangan serta pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri bernama Sabah yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku juga melihat ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah bertaburkan permata yang berkilauan. Ratu dan rakyatnya itu tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta yang telah mengaruniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Mereka tidak menyembah dan sujud kepada Allah, tetapi kepada matahari. Mereka bersujud kepada matahari di kala terbit dan terbenam. Mereka telah disesatkan oleh iblis dari jalan yang lurus dan benar," kata burung hudhud. Nabi Sulaiman menjawab, "Baiklah, kali ini aku ampuni kesalahanmu. Karena berita yang engkau bawakan ini aku anggap penting untuk diperhatikan. Aku akan menulis sebuah surat dan bawakanlah surat ini ke negeri Sabah, tempat istana ratu yang engkau maksud. Kemudian kembalilah secepatnya, sambil aku menanti perkembangan selanjutnya bagaimana jawaban dari Ratu Sabah atas suratku ini." Burung hudhud terbang kembali menuju negeri Sabah, dan setibanya di atas istana kerajaan, burung hudhud melemparkan surat dari Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk di atas tahtanya yang megah. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di hadapan wajahnya. Dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya agar tidak menyembah matahari dan berserah diri kepada Allah.
Demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dengan burung hudhud. Menirukan gerakan melindungi diri dari sengatan lebah. Wah, ada lebah, takut. Mengurutkan gerakan meloncat dengan hati-hati. Nah, di sini sudah ada angkanya. Kalian tinggal menebali. 2, 3. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kita bermain pura-pura menjadi kupu-kupu terbang. Nah, sebelumnya kalian siapkan dulu selendang panjang atau kerudung bersegi 4. Kemudian terus kita buat kupu-kupu yang lucu. Kemana engkau terbang? Nah, seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya, menghitung dan menulis angka sesuai dengan jumlah gambar. Nah, di sini ada gambarnya anak-anak. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gambar kupu-kupunya ada 7. Ditulis di sebelahnya angka 7. Nah, garis tidur miring. Kemudian gambar lalatnya ada berapa? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ditulis di sebelah angka 5. Nah, gambar lebahnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Tulis angka 8. Nah, sudah mengerjakan jangan lupa ditulis namanya di kolom atas. Namanya misalnya Dila. Nah, kelompok A2. Nah, misalnya seperti itu ya. Tanggal mengerjakannya hari apa? Kamis misalnya. Nah, ditulis harinya. Nah, seperti ini. Bantu mama ya anak-anak. Bisa ya. Mosaik gambar kupu-kupu dengan biji-bijian. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu. Ini ada biji kopi, ada beras, dan ada biji ketumbar. Dan jangan lupa lem ya disiapkan. Nah, caranya lemnya, gambarnya dikasih lem dulu. Nah, seperti ini. Kemudian bijinya kita ambil biji kopi dulu ya. Nah, ditempel seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Inilah tadi panduan kegiatan PDR minggu kedua. Semangat mengerjakan, semoga sehat selalu sekeluarga. Sampai ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.